Oke, selamat pagi Bapak Ibu. Tetap semangat ya. Sekarang kita ke materi template dan ini adalah materi yang khusus untuk bahasa pemrograman C++. Oke, kita mulai. Nah, di sini bisa dibaca ya. Dibaca sajalah yang ini seperti biasa. Mahasiswa tidak terlalu concern untuk membaca banyak seperti ini ya, bisa digarisbawahi bahwa di sini hanya untuk pemrograman C++. Next. Nah, jadi intinya template itu adalah apa ya, kita bisa menyederhanakan sebuah fungsi atau prosedur. Misalnya contoh kayak di sebelah sini itu masukannya adalah satu parameter, hanya berbeda-beda tipe. Nah, ini kalau di C++ kita bisa jadiin dia satu prosedur saja Bapak Ibu, seperti contoh di sebelah sini. Jadi kita harus menyertakan tulisan template, kemudian ada kelas masukan. Nah, ini adalah definisi kalau misalnya kita mau bikin hanya satu tipe untuk masukan, satu jenis tipe. Nah, di sini kan ada integer satu tipe, double satu tipe, string satu tipe untuk satu masukan. Maka di sini kita definisikan bahwa tipe dari masukan itu adalah masukan ini sendiri. Nih, yang di sini tulisannya. Jadi lalu voidnya, kemudian masukannya adalah n dengan tipe masukan. Jadi artinya ini mendefinisikan sebuah tipe yang umum gitu, tipe apapun whatever, tapi dikasih nama masukan gitu. Nah, seperti ini. Jadi di sininya tetap ya, tapi di sininya yang beda, dan di sini kita bilang template seperti kita tahu bahwa template itu artinya pola. Kayak gitu. Contoh kedua, nah jadi kalau di sini ada dua tipe yang berbeda, maka kita mendefinisikan tipenya adalah dua tipe yang berbeda. Jadi ada A dan B. Nah, template pola dengan tipe umum, dua tipe umum yaitu A dan B. Maka kita bisa bilang kalau di sini integer sebagai masukan pertama. Di sini char sebagai masukan pertama, di sini double, dan di sini double. Maka kita bisa bilang di sini keluarannya adalah A sebagai tipe pertama, kemudian ada B sebagai masukan kedua, tipe masukan kedua, lalu isinya tetap seperti ini. Jadi daripada menulis 3 seperti ini, kita bisa menulis menjadi hanya satu pola saja seperti ini. Oke, jika polanya memang sama untuk 3 fungsi ini. Berikutnya adalah kalau kita mau bikin template untuk overloading. Misalnya ini. Nah, di sini overloading, kenapa disebut overloading? Karena parameternya di sini 1 dan di sini 2. Oke. Nah, jadi kalau kita mau bikin misalnya untuk penggantinya secara umumnya, misalnya di sini integer, di sini integer, di sini integer, dan integer masukannya, misalnya seperti itu polanya. Maka kita bisa definisikan sebagai satu tipe di sini, satu tipe. Nah, kemudian fungsi ini mengeluarkan tipe ini, tipe yang dimaksudkan, kemudian masukannya 1. Nah, kalau kemudian kita bikin lagi template juga, tapi masukannya 2. Nah, dengan nama yang sama, maka disinilah overloadingnya. Kayak kemarin waktu dijelasin tentang polymorphism, bahwa overloading itu nama fungsinya sama, tapi parameternya beda. Jadinya seperti ini. Oke. Coba di pelan-pelan saja sambil di pause ininya ya, videonya, pelan-pelan kalian mengerti. Next. Nah, template untuk kelas juga bisa Bapak Ibu, kalian bisa coba seperti ini.
Jadi template class di sini, kemudian bikin kelasnya. Nah, di C++ itu kita bisa menulis si isi dari sebuah metode itu di luar dari deklarasinya. Jadi kalau misalnya di sini kita bikin .h, itu kita bikin deklarasinya. Nah, ini fungsinya atau metodenya belum diisi, masih deklarasi saja. Nah, di sini ini yang sudah seperti .cpp. Nah, kita bisa bikin isinya secara terpisah gitu. Jadi kalau di sini misalnya kita tulis template kelas T, karena di sini ada ya template kelas T, titik itu adalah nama kelasnya dengan template T seperti ini. Kemudian titik 2 ini nama metodenya. Nah, di sini metode konstruktor. Kemudian kita ulang lagi supaya nyambung ya sama sini. Jadi template kelas T, lalu titik T karena dia kelas template. Kemudian implementasiin konstruktor yang kedua di sini. Nah, ini cara mengaksesnya juga kalau mau mengakses atribut private dia seperti ini. Oke ya. Next. Oke, ini juga implementasi dari selanjutnya. Seperti tadi saya jelaskan bagaimana cara implementasi dari yang sebelah sini. Jadi implementasikan satu-satu. Kemudian ini driver ya, mainnya. Bukan. Implementasi kelas T juga. Jadi ini kalau kita mau bikin template, kalau misalnya di dalamnya itu ada beberapa tipe yang kita mau pakai gitu. Jadi misalnya kayak ini tulis T kata, ini sebenarnya masukan bisa macam-macam jadinya. Jadi bisa string, bisa macam-macam lah, karena kita definisikan template-nya. Kita bisa lihat ini kalau bikin kelas lain lagi. Nah, ini driver ya untuk semuanya dari tadi template prosedur, template fungsi, overloading. Nah, ini cara eksekusinya di kelas titik. Kalau template-nya adalah integer, maka konstruktornya seperti ini. Oke, terus bikin string. Habis itu kita coba yang ini, kalau nggak salah tadi itu yang prosedur ya. Prosedur dengan satu masukan. Jadi kita bisa masukin macam-macam tipe seperti ini. Terus yang ini dengan dua masukan, prosedur atau fungsi tadi. Dan ini kalau nggak salah ini fungsi ya tadi ya, fungsi. Dicoba. Nah, kemudian di sini untuk kelasnya, untuk kelas kelas template. Nah, di sini juga kita bisa bikin, kalau misalnya si tulis tadi kita isi dengan string ya, maka si T-nya jadi string gitu. Kalau di sini kita set dengan integer, maka si template-nya jadi kelas template-nya jadi integer juga. Kita coba balik ya. Nah, ini. Nah, di sini kan ada di kelas T ya. Kelas T ini pola kelas T. Jadi ada tipe gitu. Nah, di sini ada tulis tipe kata gitu ya, tipe yang dideklarasikan secara general atau umum. Nah, T-nya itu diganti string nih. T-nya diganti string, maka nanti dia akan mengeksekusi sebagai string. Kalau di sini T yang diganti integer ya, dia mengeksekusi sebagai integer kayak gitu. Jadi tidak perlu misinya adalah tidak perlu membuat banyak fungsi, metode atau prosedur jika intinya adalah sama dan terkendalanya hanya karena tipenya beda, itu saja. Oke. Nah, template ini sebenarnya kalau di C++ sudah banyak diimplementasikan pada
apa yang namanya Standard Template Library, STL ya, Standard Template Library. Pertama adalah vektor. Nah, vektor kalian bisa langsung akses saja itu vektor dari include vektor ini. Sama kalau mau mengoperasikan si vektor itu ada algoritma ya pakai SCStudio. Ini terutama kalau kalian mau ikut lomba pemrograman. Nah, ini penting banget untuk diketahui. SCStudio itu kalau kita mau pakai printf di C++, dan printf itu lebih simple daripada cout ya. Secara proses juga lebih bagus sih. Nah, lalu ada di C++ tuh using namespace std. Ini untuk supaya kalau kita pakai ada namespace ya, namespace std atau fungsi-fungsi yang ada di dalamnya, kita nggak perlu nulis std.2.2 gitu. Jadi kayak tadi implementasi sejenis lah, mirip-mirip sama ketika kita implementasi yang seperti ini nih. Jadi kalau kita udah using namespace std, kita nggak perlu nulis lagi kayak gini kalau kita mau pakai fungsi-fungsi yang ada di std. Nah udah, nah kita bisa deklarasi ini. Misalnya kita mau bikin vektor dengan tipe string. Vektor itu kayak list gitu. Nah dengan tipe string kita bisa ganti-ganti nih semua ya, suka-suka. Nah kita terus mau pushback itu add less ya, add less kalau di list. Nah, jadi pushback masukin aja semua stringnya. Lalu kita nggak perlu bikin fungsi sorting lagi, itu ada di algoritma dan biasanya dipakai quick sort. Nah sort aja jadi awal sampai akhir. Udah, kalau udah di sort kita tinggal print. Nah ini kalau kita mau bikin permutasinya ya, jadi permutasi dari string-string yang kita mau bikin yang kita udah masukkan, jadi keluar deh hasilnya. Jadi nggak perlu bikin sorting, nggak perlu bikin permutasinya, langsung aja pakai. Nah ini contoh kalau vektornya integer sama ya. Terus ini set. Jadi set itu kalau kita butuh seperti list tapi isinya itu harus unik. Jadi misalnya di sini saya masukin hello world, nanti jadinya si set ini akan ngeset bahwa isinya hanya hello dan world karena dia butuh unik ya. Jadi misi dia adalah isi dari listnya harus unik gitu. Unik itu maksudnya beda semua, nggak boleh sama gitu. Nah kalian bisa coba ini ya, ini cara ngaksesnya. Oke, pakai iterator. Kemudian ada lagi, nah ini kalau untuk angka juga bisa ya, karena ini template jadi kalian bebas masukin apa aja. Oke, next. Atau mungkin coba aja deh iseng-iseng masukin tipe-tipe, siapa tahu ada yang nggak dia izinkan gitu karena dia bikin sejenis sejenis tidak menerima tipe apa gitu. Mungkin sih kalian coba aja. Kalau saya biasanya pakai yang untuk string, integer gitu, karena kalau float saya belum pernah pakai sih untuk float. Nah kemudian ada pair ini untuk pasangan ya. Jadi pasangan, kalau kalian butuh tipe data pasangan, kalian nggak perlu bikin dua array untuk elemen 1 dan elemen 2 gitu. Jadi bisa pakai pair. Nah ini pairnya integer seperti ini cara deklarasinya sebanyak n. Nah kalian bisa ngaksesnya di first sama second, dan ini menampilkannya. Oke, ini coba dikerjain ya contoh soal nanti biasanya untuk quiz 2 nanti coba dikerjain, bisa nggak kalian bikin kayak gini. Jadi tipe untuk jelas ya, saya pikir soalnya. Oke, jangan lupa semua programnya dicoba ya Bapak Ibu. Tetap semangat. Terima kasih.